Sri Mulyani wajah di balik angka. Oleh Christovita Wiloto. Chairman Strategik Indonesia, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok pintar, berpendidikan tinggi, dan elegan dalam berkomunikasi. Namun, di balik pencitraannya yang luar biasa, terdapat banyak kebijakan dan keputusan keuangan yang secara langsung dan tidak langsung menyengsarakan rakyat Indonesia. Ia sering disebut teknokrat terbaik, tapi sejatinya ia adalah tangan kanan kepentingan global yang membungkus pengkhianatan terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia dengan kata-kata manis. Fase 1 era SBY, tahun 2005 sampai tahun 2010, saat Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan dan wanita terbaik dunia. 1. Privatisasi dan penjualan BUMN strategis. Apa yang terjadi? Sri Mulyani mendukung privatisasi dan pelepasan saham BUMN ke pihak asing Telkom, bank, dan sektor migas. Dampaknya, aset negara yang vital dilepas ke investor asing dan pengusaha lokal yang dekat dengan globalis. Bahaya, ini mengurangi kontrol negara atas sektor penting, merugikan generasi berikutnya. 2. Kasus Bank Senturi, 2008. Apa yang terjadi? Sri Mulyani menyetujui bailout Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah. Dugaan kejahatan, dana bailout dipakai untuk menyelamatkan kepentingan elit politik menjelang pemilu 2009. Dampaknya, uang rakyat disedot demi elit. Sampai hari ini tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Bailout Senturi bukan untuk rakyat. Itu untuk menyelamatkan sistem yang busuk, kritik ekonom independen. Fase 2 diangkat jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, tahun 2010 sampai tahun 2016. 3. Menjadi wakil globalis di Bank Dunia. Apa yang terjadi? Sri Mulyani diangkat jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Tugasnya, mewakili kepentingan negara-negara donor dan korporasi global untuk mengarahkan kebijakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 4. Pendorong utang global ke negara berkembang. Apa yang terjadi? Selama menjabat di Bank Dunia, ia ikut mendorong pola pembangunan dengan utang, proyek infrastruktur, dan privatisasi pendidikan kesehatan. Bahaya, ini adalah strategi penjebakan utang sistemik yang bikin negara makin bergantung. Fase 3 kembali jadi Menke era Jokowi, tahun 2016 sampai tahun 2024. 5. Utang negara melonjak tajam. Data, utang luar negeri naik dari 4.000 triliun rupiah, 2015 menjadi lebih dari 8.000 triliun rupiah, 2024. Retorika Sri Mulyani, utang itu baik, kalau produktif. Fakta, banyak utang digunakan untuk proyek mercusuar IKN, infrastruktur, bukan kebutuhan rakyat kecil. Rakyat disuruh hemat, tapi negara terus gali lubang. 6. Pembiaran dana negara bocor lewat proyek vaksin, PCR, Alkes. Kejadian, selama pandemi COVID-19, ribuan triliun dibelanjakan. Banyak pengadaan tidak transparan. Dugaan kejahatan, Sri Mulyani diduga membiarkan atau ikut menutup mata atas proyek-proyek fiktif dan markup besar-besaran. Contoh, kasus PT GSI, BIN, dan mafia alat tes. 7. Manipulasi data kemiskinan dan inflasi. Modus, mengubah indikator statistik agar terlihat stabil. Tujuan, pencitraan stabilitas ekonomi padahal rakyat makin susah. Contoh, inflasi pangan ditekan secara statistik, meski harga naik di pasar. 8. Pembiaran bocornya pajak dan skandal Rp349 triliun. Kejadian, tahun 2023, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu. Respon Sri Mulyani, menghindar, menyalahkan sistem, lalu menolak hadir dalam rapat DPR. Dugaan, ada jaringan besar di bawah kendali Sri Mulyani yang ikut menikmati dana haram dari perpajakan, bea cukai, dan kepabeanan. 9. Perlindungan mafia bea cukai. Fakta, tidak ada pembenahan serius meski rakyat marah. Pencitraan, menunjukkan sidak, marah-marah di media, tapi hasilnya nihil. Tujuan, lindungi sistem, bukan benahi. 10. Peran dalam merancang UU Cipta Kerja dan Omnibus Law. Bahaya, menguntungkan pengusaha besar dan investor asing, menyengsarakan buruh, petani, dan nelayan. Sri Mulyani, mendukung penuh Omnibus Law demi investasi. 11. Keterlibatan diam-diam dalam proyek IKN. Skema, pinjam uang dari luar negeri,
lalu menjual aset negara di Jakarta ke Menkeu, BUMN, untuk membiayai proyek raksasa yang tidak penting. Pertanyaan, siapa yang akan memiliki tanah dan properti negara yang dijual itu? Fase 4 era Prabowo, tahun 2024 sampai tahun 2025, misi terakhir globalis. 12. Tetap bertahan di kabinet transisi. Pertanyaan, mengapa Sri Mulyani masih dipertahankan sementara rakyat sudah muak? Jawaban, karena ia masih dibutuhkan oleh elit lama untuk menjaga sisa permainan. Penting, kejahatan ekonomi elegan. Sri Mulyani tidak mencuri langsung, tapi membuat sistem yang merampok rakyat dengan sah. Ia membuat skema yang rumit, penuh istilah keuangan, sehingga rakyat tidak tahu bahwa mereka sedang dijajah lewat utang, pajak, dan penipuan data. Ia globalis sejati. Ia bukan pelayan rakyat, ia pelayan sistem. Inti pesan untuk rakyat, jangan terpesona dengan orang pintar yang banyak gelar. Lihat siapa yang diuntungkan dari kebijakannya. Lihat apakah rakyat hidup makin mudah atau makin susah.